Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arni Suci Hardianti, NIM 2200748025. Prodi PIAUD semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menuntaskan mata kuliah saya di mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga. Dosen pengampu Ibu Rianti MPD. Tidak memperpanjang kalam, selanjutnya kita langsung ke judul makalah, yaitu judul makalah yang saya ambil, Pendidikan Anak dalam Keluarga merupakan fondasi masa depan. Kenapa dikatakan judulnya seperti ini? Karena membangun generasi unggul dimulai dari rumah, ya. Pendidikan pertama adalah pendidikan yang dimulai dari rumah. Presentasi ini akan membahas pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak, serta strategi praktis yang dapat diterapkan para orang tua untuk membentuk karakter dan potensi buah hatinya. Selanjutnya kita bisa agendakan untuk para orang tua yang ada di rumah, misalnya mulai dari yang pertama yaitu peran kunci orang tua. Nah, kenapa ada peran kunci orang tua? Karena ini lebih dari sekedar pengajar, ya, orang tua itu, karena orang tua adalah teladan. Nah, karena mereka adalah pendidik yang pertama bagi anak-anaknya sebelum gurunya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar. Kenapa kita sebagai orang tua harus menciptakan lingkungan belajar? Karena rumah itu sebagai ruang eksplorasi dan pertumbuhan untuk perkembangan setiap anak yang kita miliki. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter dan nilai. Di sini kita akan mulai membentuk pribadi dan berintegritas di sini, ya, karena sejatinya sejak anak usia dini itu kita harus mulai menanamkan nilai-nilai yang baik terhadap anak tersebut. Yang keempat yaitu adanya dukungan belajar yang akademik. Apa maksudnya di sini? Yaitu mendorong potensi optimal di sekolah, ya. Tentunya kita akan selalu memotivasi dan terus memotivasi anak kita untuk terus maju ke depannya. Yang kelima yaitu keterampilan hidup esensial, yaitu mempersiapkan kemandirian anak, tentunya sejak dini kita tanamkan, ya. Di awal tadi sudah saya katakan peran kunci orang tua itu adalah teladan utama. Kenapa dikatakan hal tersebut? Karena orang tua itu adalah cerminan bagi anak. Setiap tindakan, ucapan, dan kebiasaan akan diserap dan ditiru oleh anak tersebut, ya. Dan baik dari keteladanan menunjukkan nilai-nilai positif melalui perilaku sehari-hari yang kita ajarkan kepada anak, ya. Secara tidak langsung anak itu akan meniru dan mengikuti apa yang kita lakukan. Terus selanjutnya ada komunikasi efektif, yaitu mendengar aktif, berbicara jujur, dan membangun kepercayaan anak. Tentunya itu akan selalu kita terapkan baik dari orang tua dan anak sebagai bentuk kolaborasi kita, ya. Yang selanjutnya ada cinta dan dukungan. Tentunya ini merupakan salah satu penunjang yang mendukung faktor kemajuan anak itu sendiri, ya, yang menciptakan rasa aman dan diterima tanpa syarat, ya, tanpa harus kita mengatakan kamu harus ini seperti dulu baru kita ada rasa kasih sayang terhadap anak tersebut. Selanjutnya menciptakan lingkungan belajar di rumah. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita membuat lingkungan belajar di rumah? Misalnya kita buatkan sudut baca untuk anak kalau sudah bisa membaca misalnya, terus kita buatkan mainan edukatif yang menarik supaya anak itu benar-benar tertarik dan terfokus pada apa yang kita arahkan. Yang ketiga yaitu aktivitas bersama. Tentunya ketika kita sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pembelajaran itu tidak terlepas dan kita tidak akan memberikan anak itu bermain secara mandiri. Tentunya ada keterlibatan kita sebagai orang tua dan terjun bersama, belajar bersama, berinteraksi bersama, dan bersenang-senang bersama untuk mencapai
apa namanya, perkembangan yang baik dan efektif untuk anak tersebut. Di sini ada pengembangan karakter dan nilai di mana di makalah saya buat kurva tentang membangun fondasi moral dan etika yang kuat sejak dini. Dimulai dari pertama yaitu integritas, yang kedua ada rasa empati dan peduli, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat tentunya disiplinnya. Misalnya bisa kita ajarkan melalui bercerita, diskusi, dan contoh nyata-nyata yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari misalnya di sini ya. Selanjutnya di sini ada dukungan belajar akademik. Nah, dukungan proses belajar anak tanpa terlalu mendominasi anak tersebut ya bisa kita lakukan dengan cara misalnya membantu anak tersebut mengerjakan PR, tapi tetap dengan memberikan dan membiarkan anak bekerja sendiri ya, dan kita memberikan solusi. Yang kedua, menciptakan jadwal belajar yang rutin ya, tidak abal-abalan dan tidak waktunya itu sudah ditentukan ya, tidak amburadul waktunya ketika kita sudah adakan dukungan belajar yang akademik ini ya. Yang ketiga yaitu kita memberikan pujian ya, kita memberikan pujian atas usaha yang dilakukan atau hasil yang mereka capai untuk meningkatkan motivasi anak tersebut ya. Yang terakhir yaitu tentunya menjadikan pembelajaran anak itu menyenangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana kita mempersiapkan anak dengan keterampilan hidupnya. Tentunya kita akan mengajarkan kemandiriannya dan kemampuan beradaptasi di dunia nyatanya, karena pada intinya kedepannya anak itu akan mulai belajar mandiri, beradaptasi sendiri di sana ya. Makanya kita harus tanamkan kemandirian untuk memberikan kemampuan anak tersebut menyesuaikan dirinya ke depannya. Yaitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mempersiapkan anak dengan keterampilan hidupnya, yaitu kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Tentunya dengan kita mendorong anak, bukan mendorong dalam hal negatif ya, akan tetapi kita mendorong anak untuk mencari solusi untuk tantangan-tantangan kecil yang mereka lalui. Terus yang kedua yaitu kita mengajarkan anak untuk memanajemen waktu dengan cara melibatkan dalam perencanaan kegiatan sehari-hari, sekecil apapun kita libatkan anak misalnya. Yang ketiga yaitu literasi finansial dengan cara kita mengajarkan konsep misalnya menabung dan mengelola uang saku yang mereka miliki atau diberikan setiap harinya ya. Yang terakhir yaitu berpikir kritis. Eh, kita ajarkan atau mengajukan pertanyaan yang mendorong anak untuk menganalisis dari setiap pertanyaan yang kita berikan itu ya. Tindakan nyata untuk kita sebagai orang tua itu yang harus kita perhatikan ada beberapa hal ya, yaitu yang pertama kita mengalokasikan waktu berkualitas. Apa maksudnya di sini? Kita menyediakan momen khusus setiap harinya untuk kita bisa membersamai anak tersebut. Yang kedua, jadilah pembelajar seumur hidup ya. Kita seorang tua itu adalah pembelajar seumur hidup. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita harus terus tetap belajar dan beradaptasi, dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga yaitu tindakan nyata untuk para orang tua, yaitu rayakan setiap kemajuan yang diraih oleh anak-anak kita, seperti kita menghargai usaha dan pencapaian kecil yang mereka lakukannya. Tentunya kita harus mengapresiasi apa yang mereka tunjukkan kepada orang tua mereka. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari makalah ini adalah
Pendidikan adalah perjalanan, bukan tujuan. Mari bersama membangun fondasi yang kuat bagi masa depan anak-anak kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.